Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 493 sampai 494. Bab 493. Siapa yang lebih cantik, aku atau bibimu yang mengenakan rok polos? Menyerah. Ye Guan bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana beradaptasi. Dia tahu betul bahwa membangun tatanan baru tidak mungkin dilakukan sendirian. Dia membutuhkan bantuan dari ahli penadao besar, bantuan bibinya, dan bantuan orang kuat lainnya. Guru Dao Daobi membantunya karena keyakinan, dan bibinya membantunya karena kasih sayang keluarga. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Menghasilkan listrik untuk cinta, bagaimana mungkin? Keuntungan, jika dia membutuhkan bantuan orang lain, dia harus memberikan manfaat yang cukup kepada orang lain. Sama seperti kaisar pendiri di dunia sekuler. Jika Anda tidak setuju untuk diberikan gelar markis atau bangsawan di awal memulai bisnis, siapa yang akan membantu Anda membangun kerajaan? Apa yang menurut Ye Guan sederhana? Bukankah kamu kekurangan hidup? Bantu saya membuat tatanan baru, dan saya akan membantu Anda mencari umur panjang dari jalan besar. Tidak memberi, dia berani. Pria tua berambut putih itu juga sangat bahagia saat ini. Dia lebih bersedia berdiri di samping pemuda di depannya daripada di masa lalu. Karena dia pernah melihat kakek muda ini, itulah yang terjadi belum lama ini. Dua pembudidaya pedang datang ke sini, dan mereka memintanya untuk mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka. Dia mengambil tindakan, dan kemudian, tidak lebih. Ketika kedua pembudidaya pedang itu pergi, pembudidaya pedang berkemeja hijau mengeluarkan sebuah potret dan mengatakan bahwa itu adalah cucunya. Orang di atas potret itu adalah Ye Guan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak memilih untuk setuju ketika orang-orang dari sekte masa lalu datang untuk berurusan dengan Ye Guan. Karena kedua pembudidaya pedang itu begitu kuat hingga dia putus asa. Namun, dia tidak mau memilih Ye Guan karena dia takut Ye Guan adalah tipe orang yang penuh kebajikan, keadilan dan moralitas. Bukan tidak mungkin membantu Anda menertibkan, tetapi Anda harus memberi saya manfaat. Selama Anda memberi saya manfaat, saya bisa percaya apapun yang Anda ingin saya percayai. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Saat ini, ada banyak pemberontak di luar dunia. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit nanti. Sejujurnya, aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Menang. Oleh karena itu, Anda harus berpikir jernih sekarang." Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Jika nanti terjadi perkelahian, saya akan melakukan yang terbaik. Jika Anda menginginkan keuntungan, tentu Anda harus berkontribusi." Kamu melirik lelaki tua berambut putih itu dan berkata, "Oke." Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Ye Qingqing meninggalkan aula. Di luar aula, Ye Guan menatap ke langit. Langit sangat biru, awan putih melayang, tenang dan damai. Dan di balik ketenangan itu, ada badai dahsyat yang siap menerjang. Waktu bertentangan dengan arus, dia tidak pernah berani meremehkan orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah kultivator terbaik dari semua era. Alasan kenapa dia bisa mengusir mereka sebelumnya adalah karena orang-orang ini tidak punya pemimpin, masing-masing punya agenda sendiri, dan tidak mau berkontribusi, tidak akan mampu mengalahkan mereka bahkan jika dia kehabisan darah iblis gila itu. Tapi sekarang, dengan kemunculan pria kuat misterius berjubah hitam, dia tahu bahwa kemunduran waktu yang awalnya lepas ini mungkin bisa dipelintir menjadi tali. Selanjutnya akan terjadi pertarungan sengit. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Ye Qing. Ye Qing masih mengenakan gaun hitam panjang. Dia sederhana dan polos. Matanya dingin dan wajahnya sangat cantik, temperamen menawan yang membuat orang ribuan mil jauhnya
orang terintimidasi dan tidak berani mendekat dengan mudah. Berbeda dengan tante dengan rok polos, tante dengan rok polos memberikan kesan seperti semut, namun tante di depannya memberinya perasaan dingin, dan mudah tersinggung. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Apa yang kamu lihat? Dia tidak marah dan matanya tenang, tapi itu membuat Ye Guan merasa sedikit takut. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Bibiku cantik sekali." Ye Qingqing menatap Ye Guan, "Siapa yang lebih cantik antara kamu dan bibimu yang mengenakan rok polos? Kamu tidak bisa mengatakan padaku keduanya cantik." Senyuman di wajah Ye Guan langsung membeku. "Brengsek." Beraninya dia menjawab ini, Ye Qingqing meletakkan ibu jarinya di gagang pedang dan mengangkat alisnya. "Jika kamu tidak menjawab, aku akan memukulmu." Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Bibi ini mempunyai temperamen yang keterlaluan. Dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Dia benar-benar tahu cara bertarung. "Sial, aku benar-benar bunuh diri." Melihat Ye Guan tidak menjawab, Ye Qingqing dengan ringan mendorong ibu jarinya, menghunus pedangnya 1 inci, dan kekuatan pedangnya muncul. Wajah Ye Guan sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Bibi Qingqing dan Bibi Sukun sama-sama menakjubkan di dunia. Dalam hal penampilan, saya tidak bisa membedakannya. Bibi Qingqing bisa bertanya pada ayah saya suatu hari nanti. Dia sangat berpengetahuan dan mungkin bisa membedakannya." "Xiaota," Ye Qingqing menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya setenang air yang dalam tanpa riak apapun. Ye Guan sedikit malu. Setelah beberapa saat, Ye Qingqing mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, "Ayahmu pasti akan memilihnya." Ye Guan bingung. Kenapa? Mata Ye Qingqing tiba-tiba menjadi sedikit dingin dan berkata, "Karena di hati ayahmu, dia adalah yang paling penting." Kamu melirik Ye Qingqing dan memutuskan untuk tidak berbicara. "Kita tidak bisa membicarakan hal ini lagi. Jika Anda terus berbicara, Anda mungkin mendapat masalah nantinya." Ye Qingqing tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Dia juga sedikit takut pada bibi yang pemarah ini. Ye Qingqing berkata, "Kamu duluan." Ye Guan sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Apakah mereka akan memulai? Ye Qingqing berkata, "Aku akan membelah sungai panjang ruang dan waktu nanti. Kamu pergi dulu." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ye Qing sedikit mengernyit. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi dulu." Nadanya tidak menyisakan keraguan. Ye Guan menatap langsung ke matanya. "Tidak." Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Qingqing, dan dia berkata dengan tegas, "Apa yang kamu lakukan di sini, itu hanya akan menyeretku ke bawah. Jadi cepatlah pergi." Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ye Qingqing berubah dingin. "Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan peduli padamu lagi." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar ingin mengatakan, "Aku tidak peduli, biarkan saja," tapi kemudian dia memikirkannya. Dia tidak berhutang apapun padanya. Dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Ini adalah kebaikan yang besar, dan saya tidak bisa menerima begitu saja. Setelah membaca ini, kemarahan di hati Ye Guan tiba-tiba menghilang. Dia berjalan ke arah Ye Qingqing dan berkata dengan serius, "Bibi, jika kekuatanku benar-benar terlalu lemah, tentu saja aku tidak akan tinggal di sini untuk menyeretmu ke bawah. Tapi aku yakin bahwa aku bisa membantu bibiku sekarang." Ye Qingqing menatapnya, wajahnya masih dingin dan diam. Ye Guan menarik lengan baju Ye Qingqing dan berkata dengan lembut, "Hari ini bibi dan keponakan kita akan bertarung dengan mereka. Jika kita menang, itu akan bagus. Jika kita mati dalam pertempuran, maka aku, Ye Guan, tidak akan menyesal."
Jadi, Bibi, tolong jangan marah lagi soal ini, oke? Setelah Ye Qingqing menatap Ye Guan untuk waktu yang lama, dia menoleh dan masih tidak berkata apa-apa, tapi rasa dingin di matanya yang indah telah banyak memudar. Ledakan, pada saat ini, langit dan angkasa tiba-tiba terbelah, dan aura kuat tiba-tiba menyapu seperti semburan gunung. Dalam sekejap, seluruh dunia Tianji mendidih. Yang akan datang, Ye Guan melihat ke langit. Di langit, ada 600 pembangkit tenaga listrik teratas berdiri di sana. Ye Qingqing tiba-tiba berkata, masih terlambat untuk pergi sekarang. Ye Guan tersenyum tipis. Aku bersedia bertarung berdampingan dengan bibiku sampai mati. Ye Qingqing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Saat dia menatapnya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, senang rasanya mati. Seperti yang kamu katakan, hari ini kita akan membunuh sampai mati. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang yang melonjak ke langit dan membunuh dua dewa langit dan bumi. 1 lawan 2, pedang itu menghancurkan langit, dan langit serta bumi terkoyak. Mata pemimpin Tianzun sedikit menyipit, kami berdua menahan gadis ini saat kamu membunuh Ye Guan. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, Master Sekte dapat membangkitkanmu dengan kekuatan magis tertingginya. Mendengar ini, orang-orang yang mengalami kemunduran waktu di lapangan sangat gembira, dan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-kata Tianzun. Pemimpin sekte perempuan itu memiliki kekuatan ini. Kelompok kemunduran waktu tidak lagi memiliki keraguan, dan langsung berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju Ye Guan di bawah. Pada saat ini, seluruh Tianqiji menjadi ilusi. Di bawah, menyaksikan sekelompok kemunduran waktu bergegas, dia menyipitkan matanya dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, di sekte pengabaian surgawi, sebuah suara terdengar seperti bel keras dari langit dan bumi, pengabaian surgawi formasi ilahi. Ledakan, tiba-tiba, ribuan berkas cahaya tiba-tiba melonjak dari ribuan aula di kejauhan. Di saat yang sama, suara lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan. Tuan Ye, saya dapat membantu Anda. Ye Guan tertawa, terima kasih. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bangkit dari tanah, bergegas menuju kelompok kemunduran waktu. Saat Ye Guan melonjak ke langit, kekuatan dua garis keturunan langsung mendidih di tubuhnya. Dua kekuatan garis keturunan yang kuat dan niat pedangnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Teknik memotong pedang, 4 superposisi berturut-turut. Ledakan, saat Ye Guan menebaskan pedangnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kegelapan. Selusin orang di depannya langsung dipotong, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka menghilang juga terkena kekuatan yang kuat, akibat dari gelombang kejut mundur dengan hebat. Tapi saat berikutnya, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Ye Guan seperti gelombang. Mata Ye Guan merah padam, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Menghadapi pengepungan sekelompok orang, dia tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan membunuh mereka. Bersikaplah tangguh, bilah pedang lewat, menghancurkan segalanya, dan tak terhentikan. Ledakan, saat cahaya pedang Ye Guan bergoyang, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terguncang ke tanah dan mundur. Tapi pada saat ini, beberapa ratus kaki jauhnya di belakang Ye Guan, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, cahaya pedang terkoyak dan suara keras bergema. Ledakan, tiba-tiba, sepotong cahaya pedang pecah, dan Ye Guan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dan di tempat dia awalnya berdiri, di sana berdiri seorang pria paruh baya berpakaian putih dengan pisau. Low pertama,
yang terkecil di antara klan pertama. Lantai pertama menekan gagang pisau dengan tangan kirinya dan menatap Ye Guan di kejauhan, memancarkan niat pedang yang mengerikan. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, di sebelah kanannya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya berjubah perlahan keluar. Tumpukan pertama, di klan pertama, dia menempati peringkat ke-6 dan dikenal sebagai Lao Liu. Dua pejuang top dari klan pertama, pada saat ini, Lao nomor 1 tiba-tiba berkata, "Saudara 6, biarkan aku melawan orang ini sendirian." Fes Feng menatap Fes Lao dengan dingin. "Mengapa kita harus bertarung sendirian ketika kita bisa bertarung dalam kelompok? Semuanya, berkumpullah." Saat suara itu jatuh, dialah orang pertama yang bergegas keluar. Setelah mendengar ini, orang kuat lainnya bergegas keluar satu demi satu. Bab 494, entah kamu mati atau aku mati, pertarungan geng. Melihat sekelompok orang kuat bergegas ke arahnya, Ye Guan tampak galak. Dia memegang pedang suci Xuan Yuan erat di tangan kanannya dan tubuhnya mulai menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi beberapa prajurit kemunduran waktu yang pernah bertarung melawan Ye Guan sebelumnya tiba-tiba berubah drastis. Saatnya untuk memperbesar langkah ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. Waktu dan ruang ditumpangkan. Ribuan pedang tiba-tiba terpotong dari ruang dan waktu di depan Ye Guan, dan kemudian berkumpul bersama. Munculnya pedang ini secara langsung menghancurkan seluruh alam Tianqi. Melihat betapa menakutkannya pedang Ye Guan, wajah pemimpin itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka pedang pemuda di depannya begitu menakutkan. Jika dia ingin mundur saat ini, sudah terlambat. Jadi dia harus mundur memaksakan dirinya sendiri. Yi Feng mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju. Kekuatan tinju yang kuat itu seperti semburan gunung yang menyapu, menghantam pedang menakutkan Ye Guan. Ledakan, tiba-tiba, sepotong cahaya pedang dan cahaya tinju tiba-tiba meletus di depan Ye Guan dan kedua pria itu. Dan gelombang kejut energi yang kuat langsung mengguncang semua orang di lapangan ke tanah dan mundur dengan keras. Ye Guan juga mundur hampir 10.000 kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, energi pedang tiba-tiba menyerang di belakangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ye Guan menstabilkan tubuhnya, berbalik, dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, bang. Ketika pedang itu jatuh, energi pedang di depannya hancur, dan kekuatan yang kuat langsung menghempaskan Lao pertama. Namun, Ye Guan juga terlempar, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya atas dia. Pertarungan geng, untungnya, formasi pengabaian surgawi lelaki tua berambut putih itu menahan banyak orang kuat untuknya. Jika tidak, akan ada lebih banyak lagi. Merasa bahwa orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dan matanya penuh semangat juang. Dia berbalik dan langsung membunuhnya. Di lapangan, pedang suci Xuan Yuan di tangan Ye Guan terus berayun dengan cepat, dan energi pedang yang kuat mengalir dengan deras. Berjuang sampai mati. Kekuatan pedang Ye Guan begitu kuat sehingga bahkan kekuatan tinju orang pertama di lapangan tidak dapat menahannya. Untuk sesaat, Ye Guan mampu menghentikan sekelompok kemunduran waktu. Melihat pemandangan ini, wajah Feng pertama tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berlarut-larut seperti ini, karena Tian Zun dan Di Zun sebenarnya ditekan oleh wanita berbaju hitam. Setelah Tuhan Surgawi dan Tuhan Duniawi dikalahkan, ketika wanita berbaju hitam memegang tangannya, mereka semua akan tamat. Setelah membaca ini, Fes Lao tiba-tiba melompat, membuka telapak tangannya, dan di tangannya, sebuah lonceng hitam gelap terbang keluar dari telapak tangannya.
lonceng itu naik hampir 1000 kali saat menghadapi badai dan melayang di langit diam-diam melafalkan mantra kuno. Bel besar tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, suara kuno tiba-tiba menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju ke Ye Guan di bawah. Lonceng kematian, artefak tingkat penciptaan. Pada saat ini, Ye Guan, yang rambutnya tergerai, sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang berdarah seperti air terjun berdiri di depannya. Ledakan, cahaya pedang berdarah tiba-tiba meledak, dan Ye Guan mundur ratusan ribu kaki begitu dia berhenti. Hampir 100 kekuatan yang menakutkan dan kuat datang. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Ye Guan mengulurkan tangan kirinya lalu menjabatnya dengan keras. Domain pedang. Saat domain pedang muncul, pikir Ye Guan, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, suara robekan yang mematikan kulit kepala terdengar di lapangan. Ledakan, setelah hanya bertahan sejenak, ranah pedang Ye Guan hancur, dan dia sendiri kembali terlempar ke belakang oleh gempa bumi. Tidak hanya itu, pada saat ini, suara kuno yang menakutkan terdengar lagi. Hati Ye Guan bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kekuatan yang menakutkan telah tiba. Ye Guan memegang pedangnya secara horizontal, bang. Dalam sekejap, Ye Guan Ren telah mundur ke jarak lebih dari 100.000 kaki. Begitu dia berhenti, energi pedang 10.000 kaki tiba-tiba menebas dari atas kepalanya. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap, ribuan pedang tiba-tiba keluar. Waktu dan ruang ditumpangkan, ledakan, ketika pedangnya keluar. Energi pedang Lou pertama langsung hancur dan musnah, dan dia sendiri langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Ye Guan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menebas bel hitam. Lonceng hitam ini merupakan ancaman terbesar baginya. Melihat target Ye Guan adalah jam hitamnya sendiri, rasa dingin muncul di matanya, dan bibirnya bergerak sedikit. Tiba-tiba, jam hitam itu bergetar hebat, dan kemudian, serangkaian lonceng yang menakutkan keluar darinya begitu melengking dan melengking hingga terdengar seperti ratapan dewa kematian, membuat orang merasa ketakutan saat mendengarnya. Lonceng kematian, merasakan pemandangan ini, Ye Guan, yang sudah bergegas menuju lonceng kematian, memiliki tatapan serius di matanya, dan pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Menara kecil itu berdiri tepat di depan Ye Guan, dan cahaya keemasan terus memancar darinya, menahan lonceng yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, lonceng yang menakutkan terus-menerus diguncang oleh menara kecil, dan kemudian bergetar ke arah sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang yang mundur dari waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah secara dramatis, dan mereka semua mundur dengan keras, sementara orang-orang yang mundur dari waktu mundur beberapa saat kemudian langsung kembali. Tanah terbakar dan berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, wajah pemimpin itu tiba-tiba berubah muram. Dia menatap menara kecil di kejauhan, dan hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa menara kecil di depannya benar-benar dapat menahan serangannya. Pada saat ini, Tuan Ta tiba-tiba berkata, "Tuan kecil, biarkan saya menangani omong kosong ini." Ye Guandao, "Terima kasih, Tuan Ta." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh Fan pertama di kejauhan. Melihat Ye Guan bergegas ke arahnya, tatapan ganas muncul di mata Yi Feng. "Aku ingin melihat betapa jahatnya kamu." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan, menggoyangkan lengannya, dan meninju. Dari tinjunya, jutaan niat meninju melonjak seperti air pasang. Dalam sekejap,
Ruang dan waktu di sekitarnya langsung hancur oleh niat tinju yang kuat ini. Penghancuran. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang. Gunakan teknik menggambar pedang 4 kali berturut-turut. Gunakan seluruh kekuatanmu dengan satu pedang, ledakan. Saat Ye Guan menebaskan pedangnya, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di depan mereka berdua. Dalam sekejap, keduanya mundur ratusan ribu kaki pada saat yang bersamaan. Begitu Ye Guan berhenti, Lou pertama menebasnya lagi, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Pedang itu begitu kuat hingga bisa menghancurkan dunia. Tidak hanya itu, prajurit kemunduran waktu lainnya juga menyerbu satu demi satu. Wajah Ye Guan berangsur-angsur menjadi ganas. Pada saat ini, tubuhnya sangat tidak nyaman, dan organ dalam di tubuhnya sepertinya akan meledak. Sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak terlalu peduli dan menyerang dengan pedangnya lagi. Berdengung, suara pedang bergema, dan dengan serangan pedang ini, ribuan niat pedang di tubuh Ye Guan berubah menjadi pedang dan terbang. Ledakan, gemuruh, di lapangan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus menyebar seperti gelombang pasang, mengguncang semua orang di lapangan untuk mundur dengan keras. Retret tercepat adalah Ye Guan. Dalam proses mundur, tubuh fisiknya mulai retak mengalir keluar. Ketika dia berhenti, wajahnya sepucat kertas, dan darah terus mengucur dari tubuhnya. Terluka parah, melihat pemandangan ini, kilatan kegembiraan tiba-tiba muncul di mata pemimpinnya. Feng pertama, dia tidak berniat memberi Ye Guan kesempatan. Dia gemetar dan bergegas menuju Ye Guan sejuta gunung runtuh, sangat menakutkan. Dan Lou pertama dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Jangan beri kesempatan pada Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sekelompok pria kuat yang bergegas ke arahnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya setenang air, tanpa bekas riak. Melihat tatapan Ye Guan, Yi Feng tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Mungkinkah orang ini masih memiliki kartu truf? Tentu saja, dia tidak punya jalan keluar saat ini. Jika kamu mati, aku akan mati. Berpikir untuk membunuh, Yi Feng tiba-tiba meraung, bunuh. Saat suara itu jatuh, niat tinju di sekitarnya menjadi lebih kuat. Tepat ketika Fes Feng dan yang lainnya bergegas ke Ye Guan, raungan naga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Ao Qian Qian, meskipun Ao Qian Qian terluka parah sebelumnya, dia telah pulih sepenuhnya di menara kecil. Dia tidak membiarkan Ao Qian Qian mengambil tindakan sekarang, dia hanya menunggu kesempatan, dan kesempatan ini ada sekarang. Dengan perpaduan Ao Qian Qian, aura di tubuh Ye Guan tiba-tiba melonjak dengan liar, dan aura ini tidak lebih lemah dari Fes Feng dan lainnya. Pada saat ini, wajah Feng pertama juga berubah drastis dalam sekejap. Dia ingin menghindari tepian untuk sementara, tapi sudah terlambat. Ye Guan Ren menghilang di tempat, pedangnya terhunus. Teknik memotong pedang, 42.000 teknik menggambar pedang bertumpuk berturut-turut. Ini adalah batasnya saat ini. Ketika pedang itu keluar, murid-murid Feng pertama langsung menyusut menjadi bentuk jarum, dan dia merasa ngeri. Bagaimana kekuatan pedang ini bisa menjadi begitu kuat? Ledakan, sepotong cahaya pedang meletus, dan jutaan kepalan tangan pemimpin Feng pertama langsung runtuh. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang Feng pertama dan mundur terus-menerus. Dalam proses mundur dengan keras, tubuhnya mulai meledak sedikit demi sedikit, dan darah mengalir keluar. Tidak hanya orang pertama, tetapi juga time retrogrades yang kuat yang bergegas ke depan bersamanya mundur satu demi satu pada saat ini. Beberapa time retrogrades yang lebih lemah bahkan tubuh mereka meledak dan jiwa mereka hancur total. Tetapi pada saat ini, tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini,
Ekspresi para kemunduran waktu yang tersingkir tiba-tiba berubah. Saat ini, Ye Guan, yang menyatu dengan Ao Qian menggunakan jurus kuatnya. Beberapa waktu yang lalu para kemunduran tidak lagi memiliki niat untuk bertarung dan mundur dengan keras untuk menghindari ujung tajam pedang berikutnya. Pada saat ini, di depan Ye Guan, 10.000 pedang tiba-tiba terbang keluar dari ruang dan waktu, dan 10.000 pedang bergabung menjadi satu, dan langsung menebas sekelompok kemunduran waktu. Ketika pedang dilepaskan, para kemunduran di lapangan merasa ngeri dan mundur seolah-olah mereka gila. Tapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyerang dari samping, dan pedang itu langsung mengenai pedang Ye Guan. Ledakan, pedang menakutkan ini langsung dilawan oleh pedang ini. Dalam sekejap, pedang itu bergetar hebat, kekuatan pedang Ye Guan langsung runtuh, dan pedang suci Xuan Yuan langsung terlempar. Ye Guan berbalik dan melihat orang itu datang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kamu bersambung.